Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo. Nah, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah Wal Irsyad Sidendreng Lapang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Nah, baik, perkenalkan nama saya Pujiama dengan nomor NPM 0219160002 dan di samping saya. Baik Puji, terima kasih. Perkenalkan nama saya Aisyah dengan nomor NPM 0219180018. Nah, tujuan kami di sini membuat video yaitu Ingin membahas tentang kesetaraan gender dalam bidang teologi atau keagamaan untuk memenuhi tugas mata kuliah KDDIan 2 dengan dosen pengampu oleh Bapak Zulkifli Surahmat SPDI MPD. ya baik, kita lanjut. Di sini ada yang tahu apa itu kesetaraan gender? Apa tuh? Ya baik, kesetaraan gender adalah suatu keadaan serta antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sekarang saya mau bertanya dengan Puji nih, ada berapa jenis tentang kesetaraan gender di dalam KDDIan tersebut? Nah, baik Aisyah. Nah, di sini kesetaraan gender di dalam DDI itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kesetaraan gender dalam bidang teologi atau keagamaan, yang kedua itu dalam bidang kebudayaan, yang ketiga itu dalam bidang politik. Nah, baik Aisyah, kita ingin membahas tentang kesetaraan gender dalam bidang teologi atau keagamaan. Baik Puji, buat teman-teman yang lagi menonton, ada yang tahu apa itu kesetaraan gender dalam bidang teologi atau keagamaan? Apa tuh? Nah, kalau ada yang tahu komen di bawah ini ya. Nah, jadi kami ingin membahas tentang kesetaraan gender dalam bidang teologi adalah kesetaraan gender yang bersangkutan dengan agama yang kita anut atau kita ikuti. Contohnya, kesetaraan gender dalam agama Islam ialah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman yang menonton vlog ini cukup jelas ya penjelasan dari teman saya. Nah, tetapi Aisyah perlu tahu di sini di dalam kesetaraan gender dalam bidang teologi atau keagamaan itu mempunyai jenis-jenis. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama itu teologi perempuan dan pria atau biasa Anda kenal sebagai laki-laki. Nah, berbicara sekitar perempuan dari zaman ke zaman selalu menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini adanya anggapan-anggapan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi substansi, kejadian maupun peran yang diemban masyarakat menjadi problem tersendiri. Nah, pandangan teologi atau keagamaan ini yang dianut selama ini, kekosahan hierarkis laki-laki atau perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Jadi di sini kesetaraan gender itu sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Nah, baik, kita dapat lihat dari kasus-kasus atau contoh-contoh yang lain, yang seperti dalam kekerasan rumah tangga atau KDRT. Nah, itu adalah sudah bisa kita katakan sebagai ketidaksetaraan gender karena penindasan terhadap kaum perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua itu yang perlu kita catat sebagai perempuan, karena saya adalah kaum perempuan dan teman saya terkadang laki-laki itu beranggapan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu cengeng, perempuan itu mudah nangis. Pokoknya perempuan itu lemah. Ternyata di sini perlu kita simak baik-baik bahwa perempuan itu sama sekali tidak lemah. Hanya karena adanya ketidaksetaraan gender, jadi derajat laki-laki dan derajat perempuan itu tidak sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu memang tingkat kesetaraannya itu tidak sama ya. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa perempuan itu cengeng, karena memang perempuan ini mempunyai sifat
yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki atau tidak bisa dirasakan oleh laki-laki. Oke Fuji, saya ingin bertanya, adakah pandangan tentang teologi tersebut ini? Nah, yang berdasarkan yang saya jelaskan, di sini memang ada pandangan terhadap teologi atau keagamaan yang dianut selama ini. Nah, yang pertama itu adalah kekuasaan hierarkis laki-laki dan perempuan. Ya, ini merupakan tidak lazim di telinga kita ya yang kita dengar. Nah, ini merupakan keputusan Tuhan yang tidak dapat dirubah. Jadi, ini adalah keputusan Tuhan yang tidak dapat dirubah dan diubah. Nah, kenapa? Nah, ini argumen yang diajukan biasanya adalah pernyataan Tuhan dalam Al-Quran bahwa laki-laki adalah kawamun atas perempuan. Nah, begitu ya. Berarti tidak bisa diubah ya? Karena itu sudah merupakan keputusan Kehendak Allah. Begitu. Baik, kan di sini terdapat dua jenisnya. Ya. Kan yang pertama sudah kita jelaskan. Ya, teologi perempuan dan laki-laki. Yang kedua bisa kita jelaskan lagi apakah itu haknya perempuan dan laki-laki? Nah, yang kedua sini jenis-jenis kesetaraan gender dalam bidang teologi. Yang kedua itu adalah haknya perempuan dan laki-laki. Nah, kita ambil contoh di dalam tauhid. Kenapa saya mengambil contoh dalam tauhid? Nah, kita simak. Nah, di sini tauhid itu merupakan ajaran teologi Islam yang memberikan secercah sinar pembebasan dari segala tindakan yang tidak berkeadilan ataupun segala hal yang berbentuk kekerasan seperti yang tadi saya jelaskan seperti KDRT. Nah, atau beragama. Nah, jadi di sini dengan menjadikan tauhid sebagai pedoman hidup beragama, maka konsep keadilan yang akan dijadikan sebagai prinsip dasar. Nah, di sini mungkin penjelasan saya mungkin cuman singkat, tetapi mungkin Anda yang menonton vlog ini bisa mencerna dengan baik. Dan apa yang di sini yang nonton di sini ada yang tahu lebih dalam lagi tentang ini. Apabila ada salah kata dan salah bicara, mohon dimaafkan karena kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Akhir penutup, minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.